tentang disyariatkannya menjamak dua sholat atau legalitas di dalam menjamak dua sholat dan apa penyebabnya. Tadi disebutkan bahwa safar adalah salah satu penyebab bolehnya menjamak. Yubahu bis-safar, disebabkan oleh safar dibolehkan menjamak sholat antara zuhur dengan asar dengan isya pada waktu salah satu di antaranya, baik takdim atau takhir. Berdasarkan hadis yang telah kita sebut tadi, wa sawa'an akana sa'iran aw nazila, baik dia sedang dalam perjalanan maupun sudah singgah. Li'annaha rukhsatun min rukhsat safar, falam yu'tabar fiha wujud as-sayri ka sa'ir rukhas atau rukhasihi. Karena menjamak salat ini adalah keringanan di antara keringanan-keringanan di dalam safar. Maka dalam ini tidak dianggap wujudus sayri, tidak dianggap adanya safar, adanya perjalanan baru boleh menjamaknya. Ya, sama dengan ringan-keringan yang lain. Illa annal afdal lin nazil adamul jam'i, lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yajma' bi Mina wa qad kana nazila. Hanya saja yang lebih afdal bagi orang yang sudah singgah, yang sudah tinggal turun, tidak ada perjalanan, yang afdal bagi dia tidak menjamak. Karena Nabi SAW tidak menjamak solat ketika beliau di Mina, yang beliau pada saat itu tidaklah sedang berjalan. Baik. Contoh misalkan kita pergi ke Jakarta, tinggal di rumah keluarga 2 hari, masjid jauh, terlalu masjid jauh. Lalu kita sholat di rumah atau di hotel. Maka dalam kondisi ini, mana yang bolehkah kita menjamak dan muqassar? Qasar adalah sholat asar, sholatnya orang musafir. Sekarang bolehkah menjamak? Jawabannya boleh. Apa illat dia dibolehkan? Karena dia safar. Baik safar ini sedang dalam perjalanan atau telah sampai ke tujuan. Hanya saja setelah sampai ke tujuan dan mukim atau tinggal di tempat tujuan, yang afdal tidak dijamak, cukup dengan qasar saja. Zuhur pada waktunya, asar pada waktunya, maghrib pada waktunya, isya pada waktunya. Bolehkah menjamak? Boleh. Tapi yang afdal adalah qasar. Kenapa afdal qasar? Karena Nabi selama di Mina, beliau tidak kemana-mana, beliau hanya di tenda saja. Beliau mengqasar solatnya, tidak menjamak. Ya, zuhur pada waktunya, asar pada waktunya, dan seterusnya. ويباح الجمع ويباح الجمع لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة. Dibolehkan menjamak solat bagi orang yang muqim, ya. Apa yang membolehkannya? Maridun, sakit, yalhaqu bitarkihi masyaqqah. Kalau dia tidak menjamaknya, menyebabkan beban pada dirinya. Ya. Jadi mukim boleh menjamak oleh mukim disebabkan dia sakit. Jika dia tidak jamak, memberatkan dirinya.
Berdasarkan berkata Ibn Abbas, jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adh-dhuhr wal 'asr wal maghrib wal isya bil Madinah min ghairi khaufin wala matarin. Rasulullah menjamak salat antara Zuhur dengan Asar, Maghrib dengan Isya di kota Madinah tanpa ada rasa takut, tanpa ada hujan. Jadi khauf, rasa takut, di antaranya ketidaknyamanan, adanya peperangan, maka boleh berjamak. Atau ada hujan nanti di bawah, boleh berjamak. Sekarang Nabi menjamaknya tanpa ada penyebabnya, ada hujan, tanpa ada rasa takut. Berarti Nabi menjamaknya tanpa alasan. Ya. Wa fi riwayatin min ghairi khaufin wala safarin, tidak tanpa ada khauf, rasa takut, tanpa ada safar. Walam yabqa illa udhrul marad. Maka dalam kondisi ini tidak ada lagi uzur pada kondisi orang sakit tadi, kecuali hanya sakit saja. ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بالجمع بين الصلاتين. Nabi SAW menyuruh orang yang istihadah. Apa itu istihadah? Orang yang wanita yang keluar darah pada waktu di luar dari haid. Karena itu darah penyakit, berdarah, darah penyakit. Ya. Disuruh oleh Nabi untuk menjamak dua salat, Zuhur dan Asar, Maghrib dan Isya. والاستحاضة نوع من المرض. Istihadah itu jenis, salah satu jenis sakit. وقد قيل لابن عباس في الحديث الماضي, ditanyakan kepada Ibn Abbas pada hadis yang di atas tadi, ya, Nabi menjamak sholat di Madinah tanpa ada rasa takut, tanpa ada hujan, tanpa safar. Berarti tidak ada alasannya di sini, dia jamak aja. Lalu kenapa Nabi menjamak? Ini pertanyaannya kepada Ibn Abbas. Lima fa'ala dzalik? Kenapa Nabi melakukan itu? Qala kay la yuhrija ummatahu, agar tidak membebani umatnya. Ya, ini kalau ditarik ini bisa panjang, ya, supaya tidak menyusahkan umat. Barometernya mana? Apakah orang pengantin boleh menjamak salat? Karena susah nanti berbadak dengan dia. Ya? Maka lihat, apakah orang rapat boleh menjamak salat? Ya, karena sibuk, nanti pas dagang semakin padat, bolehkah menjamak salat? Karena alasannya tidak memberatkan umat. Nah, ini betul bahwasanya tidak memberatkan. Jadi ada alasan di situ, masyaqqah. Ya, maka tadi dikatakan فَمَتَى لَحِقَ الْإِنسَانُ مَشَقَّةٌ وَحَرَجٌ بِتَرْكِ الْجَمْعِ جَازَ لَهُ الْجَمْعُ. Kapan seseorang ditimpa oleh rasa kesusahan dan kesulitan, jika dia tidak menjamak, maka boleh berjamaknya bagi dia pada saat itu. Maridan kana aw ma'duran bi ghairi marad, baik dia sakit atau diberi uzur selain dari sakit. Muqiman kana aw musafira,
baik dia muqim atau musafir. Famatal a'dzar allati tubihu al-jam'a aidan ghair as-safar fa min al-a'dzar, di antara udzur yang dibolehkan untuk menjamak salat tanpa ada safar dan sakit, al-matar al-kathir al-ghazir alladhi yabullu al-thiyab wa yalhaqu al-mukallaf bisababihi masyaqqah. Hujan lebat yang bisa membasahi baju, ya, yang mana boleh jadi disebabkan itu menyusahkan orang hadir ke sholat Jumat, sholat ke masjid. Maka dalam kondisi ini dia boleh menjamak. Di mana menjamaknya? Di mana menjamaknya? Di rumah? Bukan. Dia menjamaknya di masjid. Jadi pergi sholat ke masjid, hujan lebat, boleh dia menjamak maghrib dan isya, terus dia balik. Ketika dia sudah menjamak di sholat maghrib, isya, belum balik, datang waktu isya, tak balik lagi dia ke masjid. Kalau dia di rumah, enggak perlu jamak, dan hujan salah satu alasan untuk dia untuk tidak hadir sholat berjamaah. Al-wahdu wat-tin, lumpur, becek, ya. Wadzalika idza kana yashqu 'ala an-nasi bisabab al-mashi, apabila itu menyusahkan orang untuk berjalan. Ini juga alasan, ya. Ini salah satu alasan untuk tidak hadir sholat berjamaah. Tapi dari sisi ini juga boleh berjamaah sholat apabila dia hadir ke masjid. Ya, boleh dia berjamaah di masjid, tapi tergantung imam. Imam tidak berjamaah maka tidak ada jamaah. Karena tujuan tadi adalah sholat berjamaahnya. Baik, tidak hadir sholat ke masjid dengan alasan ini juga alasan waktu COVID dulu, ya, tidak boleh tidak berjamaah ke masjid. Karena mudarat yang dirasakan oleh virus COVID jauh lebih berbahaya daripada lanyah, lumpur, ya, yang ada di jalan karena hujan. Ya, ini yang dilakukan oleh yang disimpulkan oleh ulama. Baik. Kalau kita lihat di sini bisa disebutkan kondisi darurat. Ya, kondisi darurat. Adanya masyaqqah tadi bisa dikategorikan kepada darurat. Maka seperti misalkan orang dokter yang mengoperasi, pas sedang operasi datang azan, kan nggak bisa nas sebentar, nah keluar sebentar biar bersolat kembali mati ya, nggak bisa, kerjakan terus sampai selesai. Ternyata habis waktu zuhur, masuk waktu asar, maka boleh baginya menjamak. Berapa dilakukannya? Berapa rakaat? 4. Yang ketiga dari sholat yang membolehkan untuk menjamaknya juga adalah ar-rihus syadid baridah, angin yang keras, badai dan dingin, yang mana allati takhruju minal 'adah, 'anil 'adah, keluar dari kebiasaan. Wa dzalika minal 'adar allati yalhaqu bil mukallaf masyaqqatun idza taraka al-jam'u ma'aha. Itu di antara udzur yang atau alasan yang mana boleh jadi seseorang mukallaf mendapatkan kesusahan jika dia tidak berjamaah sholat. Persoalan yang terakhir yaitu haddul jam'ul masyru', batas di jamaahnya, disyariatkannya jamaah.
وحد الجمع المشروع هو الجمع بين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالنسبة للمسافر ومن في حكمه، وكذلك الجمع في الحضر بسبب المطر وما في حكمه. Batas menjamak yang disyariatkan itu adalah menjamak antara zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, berhubungan dengan orang musafir dan orang-orang yang pada sama statusnya dengan musafir. Begitu juga menjamak di waktu hadir, yakni uqim, disebabkan oleh hujan atau hal-hal yang senada dengannya. Fayajuzu bainal isya'aini wal dhuhraini, boleh menjamak dua isya dan dua zuhur, maksudnya maghrib dengan isya, zuhur dengan asar. Li hadits Ibn Abbas al-madhi fi qabla qalil wa qad fa'ala Abu Bakar wa Umar wa Uthman, wa li'anna al-'illah bain al-jam' bain al-isya'aini wujud al-mashaqqah wa hiya fi dhuhraini aidan. Berdasarkan pada riwayat Ibn Abbas yang tadi sebelum yang telah berlalu, dan itu juga dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Uthman, karena illah penyebab di dalam dijamaknya antara maghrib dengan isya adanya masyaqqah, adanya beban. Wahia fi dhuhr aidan, fi dhuhraini aidan, dia juga di salat zuhur dan asar juga ada masyaqqah di situ. Jadi ketika ada masyaqqah maka boleh kita menjamaknya. Wallahu ta'ala alam. Baik, saya buat pertanyaan, satu pertanyaan saja karena kita kegiatan ada live di Solo TV. Bolehkah menjamak solat saat mukim ketika akan safar karena khawatir nanti tidak bisa solat di awal waktu saat solat berikutnya? Boleh. Misalkan ketika kita safar ke Payakumbuh, kita berangkatnya, mobil yang kita berangkat naik ini jamnya adalah jam 3 atau mau ke ujung Gading jam 3, biasanya sampai di sana sudah mulai maghrib, tidak ada berhenti di jalan, ya, maka boleh menjamaknya dari awal, tapi 4-4. Kapan menjamaknya? Waktu duha, langsung, ya, setelah salam langsung. Karena Imam Nawawi mengatakan kalau menjamaknya di awal harus berkelanjutan, ya. Adapun menjamak ba'diyah atau menjamak jamak takhir boleh terpisah, ya, boleh terpisah. Menjamak takhir tidak. Jadi begini, surah zuhurnya berjamaah, lalu nanti masuk dia jam 3 lama mana mereka tak bisa solat siapa asal akhirnya dulu dah jauh, ya, dari awal dia sudah punya pelaksanaan sholatnya. Wallahu ta'ala alam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.